Shalom orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 2 ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Melalui kisah ini, melalui ayat ini, kita diingatkan kembali sebagaimana Paulus, penulis 2/3 perjanjian baru, dia menaruh seluruh perhatiannya hanya kepada karya salib Tuhan Yesus. Fokusnya hanya kepada salib Tuhan Yesus Kristus. Artinya, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita untuk memiliki kesadaran akan salib Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apa itu sadar akan salib? Sadar akan salib artinya kita melihat Tuhan yang begitu mengasihi kita telah mati untuk kita. Tuhan yang begitu mengasihi kita telah dihukum gantikan kita. Tuhan yang begitu menyayangi kita telah menebus kita dari semua kutuk, dari semua kemiskinan, dari semua kekalahan, dari semua sakit penyakit, sehingga hari ini kita boleh mengalami kemenangan berkat Tuhan dan kesehatan ilahi. Itulah arti kita menyadari salib Tuhan Yesus Kristus, di mana semua dosa kita sudah diampuni, sudah dihapuskan, dan sudah dilupakan oleh Tuhan Yesus. Di perjanjian lama ada satu kisah di Marah. Saya akan membacakan ayat tersebut. Dalam Keluaran 15 ayat 23 hingga 25. Firman Tuhan, sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ini kisah yang luar biasa, di mana saat bangsa Israel mengeluh tentang air yang pahit, Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan sepotong kayu di air tersebut, dan air tersebut menjadi manis. Sepotong kayu melambangkan tentang salib Kristus. Di tengah-tengah keadaan kita yang pahit, lemparkanlah atau milikilah kesadaran akan salib Kristus. Tempatkanlah salib di tengah keadaan Anda yang pahit. Maka keadaan yang pahit itu akan diubah menjadi keadaan yang manis, karena salib Kristus telah mengubah keadaan Anda yang pahit menjadi manis. Haleluya. Ada kisah lain juga, di mana pada waktu itu bangsa Israel banyak yang mati digigit ular di padang gurun. Nah, kisahnya ada di dalam Bilangan 21 ayat 6 hingga 9. Saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut
jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Wow, luar biasa sekali. Ular tembaga itu melambangkan penghukuman. Tiang melambangkan akan salib. Jadi ketika orang Israel yang digigit ular atau dipagut ular melihat ular tembaga tersebut, mereka tidak mati. Begitu pula dengan kita. Saat masalah menghimpit kita, sadarilah akan salib Kristus, bahwa semua masalah Anda telah diselesaikan di atas kayu salib. Sakit, penyakit, kutuk, penghukuman, dosa, semuanya oleh salib Kristus telah diselesaikan. Pandanglah salib itu dan Anda akan mengalami karya salib Tuhan Yesus. Artinya, semua keadaan mematikan dalam hidup Anda telah diubah menjadi keadaan yang penuh dengan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.